Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Nurul Latifah. Pembuatan video kali ini dalam rangka penyelesaian tugas mata kuliah BK PAUD dan SD. Deskripsi lengkapnya bisa dilihat setelah yang satu ini. Aspek perkembangan fisik dan motorik anak sekolah dasar. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai aspek perkembangan, sebaiknya jika kita mengetahui karakteristik fisik pendidikan anak sekolah dasar. Karakteristik anak pendidikan dasar berkaitan dengan segala aktivitas fisik yang sering anak lakukan seperti bermain, senang bekerja, senang bergerak, dan senang praktik langsung. Perkembangan fisik akan mempengaruhi kemampuan motorik. Perkembangan anak usia sekolah dasar disebut juga perkembangan masa pertengahan dan akhir anak, yang merupakan kelanjutan dari masa kanak-kanak. Perkembangan ini ditandai dengan adanya perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan psikososial. Perkembangan fisik pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan fisik anak sekolah dasar adalah perubahan fisik atau pertumbuhan biologi yang dialami oleh anak usia sekolah dasar, yaitu umur 6 tahun sampai 12 tahun. Menurut Selver dan Hoffman, perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem syaraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, dan perubahan-perubahan cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya serta perubahan dalam kemampuan fisik. Perkembangan fisik pada anak usia sekolah dasar. A. Tinggi dan berat. Selama masa anak-anak awal, tinggi rata-rata anak bertumbuh 2,5 inci dan berat bertambah antara 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Pada usia 3 tahun, tinggi anak sekitar 38 inci dan beratnya sekitar 16,5 kg. Pada usia 5 tahun, tinggi anak mencapai 43,6 inci dan beratnya 21,5 kg. Kenaikan berat lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi badan, yang berkisar 3-5% per tahun. Selama pertengahan dan akhir masa kanak-kanak, anak bertambah tinggi antara 1-2 inci per tahun dan berat bertambah rata-rata 2,3-32 kg per tahun. Pada usia 11 tahun, tinggi rata-rata anak perempuan 147 cm dan tinggi rata-rata anak laki-laki 146 cm. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai berat badan 88,5 pon dan anak laki-laki 85,5 pon. Anak-anak dengan usia sebaya dapat memperhatikan tinggi tubuh yang sangat berbeda dan tidak menutup kemungkinan ada anak yang lebih tinggi daripada teman sebayanya. Walau demikian, pola pertumbuhan tinggi tubuh mereka tetap mengikuti aturan yang sama. B. Perbandingan tubuh. Perbandingan wajah yang kurang baik menghilang dengan bertambah besarnya mulut dan rahang, dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan lebih berbentuk, leher menjadi lebih panjang, dada melebar, perut tidak buncit, lengan dan tungkai memanjang,
berbentuk ektomorf, tidak terdapat jaringan lemak yang melebihi jaringan lainnya, sehingga cenderung tampak kurus. Anak yang berbentuk endomorf, jaringan lemak jauh lebih banyak daripada jaringan otot, sehingga tampak gemuk. D. Perkembangan otak. Otak dan kepala bertumbuh lebih pesat daripada bagian tubuh yang lain. Pada saat bayi mencapai usia 2 tahun, ukuran rata-rata 75% dari otak orang dewasa. Dan pada usia 5 tahun, ukuran otaknya telah mencapai sekitar 90% orang dewasa. Pertumbuhan otak anak usia sekolah dasar dapat dikatakan ukurannya menyamai dengan orang dewasa. Artinya bahwa pertumbuhan otak anak mendekati sempurna. Penambahan ukuran otak terjadi karena adanya penambahan jumlah dan ukuran dari ujung-ujung syaraf yang terdapat di dalam atau di antara wilayah otak. Untuk mencapai kesempurnaan pertumbuhan otak, anak-anak perlu terpenuhi kebutuhan gizinya. Semakin matangnya perkembangan sistem syaraf otak yang mengatur otot, memungkinkan perkembangan kompetensi atau keterampilan motorik anak. Perkembangan motorik anak pada usia sekolah dasar. Perkembangan motorik pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan motorik sering juga disebut dengan keterampilan motorik. Keterampilan motorik adalah gerakan-gerakan tubuh atau bagian-bagian tubuh yang disengaja, otomatis, cepat, dan akurat. Perkembangan motorik merupakan perkembangan pengendalian jasmani melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot terkoordinasi. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anak, termasuk anak sekolah dasar, merupakan koordinasi dari beratus-ratus otot yang unik. Keterampilan motorik dapat dikelompokkan menurut ukuran otot-otot bagian badan yang terkait, yaitu keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Keterampilan motorik kasar atau gerakan kasar seperti berjalan, berlari, melompat, naik dan turun tangga. Keterampilan motorik halus atau keterampilan manipulasi meliputi otot-otot kecil yang ada di seluruh tubuh, seperti menulis, menggambar, memotong, melempar, dan menangkap bola, serta memainkan benda-benda atau alat-alat musik. Mulai usia 6 tahun sudah berkembang koordinasi antara mata dan tangan yang dibutuhkan untuk membidik, menyepak, melempar, dan menangkap. Usia 7 tahun, tangan anak semakin kuat dan anak lebih menyukai menggunakan pensil daripada krayon untuk melukis. Usia 8-10 tahun, anak dapat menggunakan tangan secara bebas, mudah, dan tepat. Koordinasi motorik halus berkembang, sehingga anak dapat menulis dengan baik, ukuran huruf menjadi lebih kecil dan rata. Usia 10-12 tahun,
Anak-anak mulai memiliki keterampilan manipulatif, menyerupai kemampuan orang dewasa. Mereka mulai menampilkan gerakan-gerakan kompleks, rumit, dan cepat yang diperlukan untuk menghasilkan karya kerajinan yang berkualitas atau memainkan alat-alat musik tertentu. Seiring dengan perkembangan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat berkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik. Ini seperti menulis, menggambar, melukis, mengetik, berenang, main bola, dan atletik. Gangguan pertumbuhan fisik anak sekolah dasar. Gangguan pertumbuhan fisik meliputi gangguan pertumbuhan di atas normal dan gangguan pertumbuhan di bawah normal. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan berat dan tinggi badan untuk mengetahui pola pertumbuhan anak. Menurut Sejinisi, bila grafik berat badan anak lebih dari 120%, kemungkinan anak mengalami obesitas atau kelainan hormonal. Sedangkan apabila grafik berat badan di bawah normal, kemungkinan anak mengalami kurang gizi, menderita penyakit kronis, atau kelainan hormonal. Lingkar kepala juga menjadi salah satu parameter yang penting dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ukuran lingkar kepala menggambarkan isi kepala termasuk otak dan cairan cerebrospinal. Lingkaran kepala yang lebih dari normal dapat dijumpai pada anak yang menderita hidrocephalus, megaencephalasi, tumor otak, ataupun hanya merupakan variasi normal. Lingkar kepala kurang dari normal dapat diduga anak menderita retardasi mental, malnutrisi kronis, ataupun hanya merupakan variasi normal. Gangguan pada panca indera, contohnya gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Jenis gangguan penglihatan yang dapat diderita oleh anak antara lain adalah maturitas visual yang terlambat, gangguan refraksi, juling, nistagmus, buta warna, dan kebutaan akibat katarak, glaukoma. Sedangkan ketulian pada anak dapat dibedakan menjadi tuli konduksi dan tuli sensori neural. Dapat disebabkan karena faktor prenatal yaitu genetik dan postnatal yaitu infeksi bakteri atau virus. Gangguan pada perkembangan motorik anak sekolah dasar. Perkembangan motorik yang lambat dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain disebabkan oleh adanya penyakit tertentu, contohnya penyakit neuromuskular seperti muskular dystrofi yang memperlihatkan kelembatan dalam kemampuan berjalan anak. Faktor lingkungan serta kepribadian anak seperti kurangnya kesempatan untuk mempelajari keterampilan motorik, perlindungan orang tua yang berlebihan, kurangnya motivasi anak untuk mempelajari keterampilan motorik. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan fisik dan motorik anak yaitu
Lakukanlah pemantauan terhadap pertumbuhan fisik dan motorik anak seperti penglihatan, pendengaran, pertumbuhan tulang, dan gerak otot. Melibatkan anak secara aktif dalam berbagai kegiatan seperti berenang, senam, olahraga, bersih-bersih bersama orang tua. 3. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan fisik dan motorik anak. Contohnya, orang tua dapat memotivasi anak untuk belajar kemampuan baru. 4. Memfasilitasi dan memberikan stimulasi yang dapat diberikan saat aktivitas bermain yang disukai anak. Ini dilakukan untuk melatih kemampuan fisik dan motoriknya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah BK PAUD dan SD.